Sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya, argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cukup banyak ya fakta-fakta yang pada akhirnya pun terungkap di sosial media ke publik ya, yaitu masalah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kita lihat sekarang semakin memanas ya. Nah, seorang dokter dan aktivis yang bernama Zulkifli yang membongkar tentang masalah ijazah Jokowi ya di podcast Madilog Forum Keadilan. Jadi memang benar ya bahwa alumni UGM atas nama Jokowi yang lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta ini bukan sosok Joko Widodo sebetulnya. Ini disampaikan langsung oleh Dr. Zulkifli. Jadi Dr. Zulkifli ini ya mengungkap cerita pendaftaran Jokowi di saat Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Jadi menjelang pendaftaran Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta waktu itu dari partai PDIP, yang menerima pendaftaran itu sudah curiga dengan foto Jokowi karena dilihat berbeda, yaitu foto di ijazah dengan orangnya. Nah, begitu juga dengan usia ibunya ya yang terpaut selisih hanya 11 tahun saja. Sehingga ini semakin yakin ya publik bahwa memang kasus polemik ijazah palsu Jokowi, benar-benar ijazah Jokowi itu 99% palsu. Dan waktu itu tidak ada seorang pun yang peduli karena begitu antusiasnya yaitu harapan masyarakat terhadap Jokowi waktu menjadi gubernur, bahkan sampai mencalonkan diri menjadi presiden. Dan tidak hanya itu saja ya, cukup banyak fakta-fakta lain yang terungkap ya. Coba langsung kita simak videonya. Saya dengar ada kisah ketika pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta, Pak Zul. Iya. Ada cerita apa, Pak Zul? Itu kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, sama-sama aktivis mahasiswa. Dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Dia yang menerima pendaftaran karena dia sebagai aktivis dari DPD PDI DKI. Siapa itu? Denny Iskandar. Denny Iskandar. Oke. Dia saat itu ngomong sama saya, "Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas," katanya. "Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain," kata dia begitu. Itu ketika Jokowi mendaftar ke... Mendaftar di depan dia, kan nulis berkas nih, nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda. Satu itu kejanggalannya. Dua, kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Gitu. Dan itu sudah disampaikan ke yang lain, tapi yang lain kan sedang jatuh cinta sama manusia satu ini. Gitu. Dan ada instruksi dari DPP. Ketua Umum DPP gitu. Itu yang membuat saya, kita ini dibohong-bohongin, ngomong ini negara demokrasi setelah Undang-Undang Dasar diganti. Mana demokrasi? Semua yang menentukan ketua umum partai kok. Oke. Pak Zul, ketika Denny Iskandar menemukan kejanggalan tadi, apa yang Denny lakukan? Ya dia pasti ngomong ada beberapa orang, termasuk saya. Kalau satu tokoh lagi saya nggak bisa disebut karena itu cukup senior. Saya nggak mau menarik-narik orang lain. Tapi dia juga bawa itu ke internal mereka, tapi semua lagi jatuh cinta, jadi Denny jadi minoritas. Inilah ijazah UGM yang asli. Ijazah seseorang yang kemarin diperlihatkan di Solo. Ada embosnya, lihat. Ada watermarknya. Yang di Polda itu kemarin diperlihatkan, tidak boleh juga dipegang, tidak boleh lihat. Ini tidak kelihatan, apalagi dipegang. Ini kelihatan nih. Jadi ini mengatakan, sampai sekarang kita mengatakan, ya tersangka dan kami kuasa hukumnya sependapat, bahwa yang dipegang oleh, maaf kata Pak Jokowi itu, 99,9% adalah palsu. Inilah yang asli. Baik. Angkatan sama loh dengan Pak Jokowi ini. Baik. Silakan. Saya itu kalau nggak salah ini 2019 aja udah sempat saya tuh waktu itu debat sama Said Didu kok. Saya belain Pak Jokowi waktu itu. Sebagai sesama kader UGM ya, alumni UGM, saya belain Pak Jokowi karena Pak Jokowi ada foto-fotonya ketika kuliah, saya tunjukkan di medsos saya. Pak Said Didu waktu itu mau mengasih kendaraan sepeda motor kalau ada yang menunjukkan bisa membuktikan, saya tunjukkan dan begitu. Dan saya ini pembela Pak Jokowi saya. Tapi sekarang kondisi seperti ini, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah sebagaimana dulu kita sangat percaya, berikan. Nggak ada masalah kok. Itu bukan aib.
Yang diminta itu bukan celana dalam. Yang diminta itu ijazah UGM yang sangat membanggakan. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Saya melihat bahwa apa yang ditulis oleh Dr. Tifa terkait analisa ya terhadap ekspresi wajah ya, mikro ekspresi pada seseorang yang kebetulan orang itu adalah Pak Jokowi ya, tapi saya tidak melihat kasus ini sebagai kasus yang sekarang ada ini, tapi dari sisi ilmu bahwa apa yang ditulis oleh Dr. Tifa itu adalah aplikasi dari ilmu yang kita sebut neuroscience, yang di dalamnya di situ ada neuropsikologi, ada neurobiologi, ada neurobehavior. Dan ini adalah aplikasi dari neuroscience. Jadi semua yang disampaikan terkait di sana ada peran otak, bagian otak yang kita sebut bagian prefrontal misalnya, atau bagian otak yang kita sebut sebagai amigdala, yang itu di bawah kesadaran kita akan mengatur atau menampilkan ekspresi atau perubahan wajah di saat hati kita itu ada dalam situasi tertentu. Itu semua adalah berbasis sains, bukan sekedar tulisan yang karena mempelajari atau melihat perubahan wajah berdasarkan fotonya atau apa, bukan, tapi itu semua berbasis ilmu gitu. Dr. Tifa seperti saya sebagai seorang dokter tentu memiliki pengetahuan dasar tentang otak manusia ya, dan susunan saraf itu pasti. Apalagi kalau kemudian dia mendalami tentang bidang-bidang S2-nya, bidang S3-nya, semua terkait dengan neuroscience, otomatis pendalamannya akan lebih baik lagi. Dan untuk dinyatakan seseorang itu memiliki kompetensi ya untuk bicara soal neuroscience, seperti saya misalkan, yang diperlukan bukan sertifikat. Saya tidak punya sertifikat apapun, tapi bahwa saya diakui ya dari tulisan saya, dari apa yang saya kerjakan sehari-hari, dari keilmuan saya itu bahwa saya seorang neuroscientist, kan gitu. Jadi bukan butuh sertifikat, tapi penilaian orang terhadap kompetensi itu dilihat dari karya yang dia tampilkan, konsistensi karya-karya lain juga yang dia tampilkan. Itu yang penting disadari oleh pihak manapun. Ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi. Kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun. Oh mbak, lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu. Netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi. Saksi di dalam perkara ini, apa yang saksi ketahui tentang gugatan CLS yang kami ajukan di Pengadilan Surakarta ini? Terima kasih. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara ini.
masalah ijazah Jokowi, saya udah katakan sejak beberapa waktu yang lalu, udah final. Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada itu abal-abal. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Ya baca bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan banyak keterangan ribuan mungkin yang simpang siur di media sosial. Jadi udah final. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah ini menegakkan hukum. Rakyat sudah memberikan data. Itu masalah ijazah. Masalah yang lain-lain juga banyak sekali udah disebut nama Jokowi. Saya heran kepada pemerintah ini. Pemerintah Presiden Prabowo yang memiliki Polri, kejaksaan, dan instansi lain. Kenapa nggak dipanggil ini orang? Kita tahu yang namanya penegakan hukum di suatu negara adalah pondasi berdirinya suatu negara, baik atau jelek. Mau majunya suatu negara atau mau mundur suatu negara tergantung dari penegakan hukum. Nah, dan kita tahu juga yang namanya presiden sebagai kepala negara adalah penjuru utama penegak hukum. Kenapa kok Presiden Prabowo diam saja? Kenapa Presiden Prabowo diam? Kita menyimpulkan singkat saja, Presiden Prabowo takut sama Jokowi. Padahal Pak Prabowo harus tahu, kalau Pak Prabowo bekerja untuk negara ini, untuk rakyat secara adil, rakyat, saya pribadi akan berada di depan atau di belakang Bapak. Bapak maunya di mana? Naruh kami untuk membackup Pak Presiden. Karena kalau ini tidak ditindak secara hukum, ini akan menjadi presiden jelek di dunia internasional dan kepada generasi setelah kita. Ada presiden menipu, melanggar hak asasi manusia, merusak kehidupan tata negara, tapi oleh pemerintah setelahnya nggak diusut. Saya khawatir Presiden Prabowo juga dianggap pengkhianat seperti Jokowi ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan pada Pak Presiden Prabowo, Bapak nggak usah takut dengan Jokowi dan kroni pelindungnya. Baik pelindungnya itu ada para pejabat pengkhianat maupun yang datang dari luar. Karena kemungkinan ada juga anasir asing yang melindunginya. Bapak nggak usah takut. Rakyat berada di belakang Bapak. Atau kalau perlu di depan Bapak siap. Tapi tegakkan hukum. Karena kita tahu fondasi kemajuan negara adalah penegakan hukum. Itu masalah pelanggaran atau dosa Jokowi, terutama masalah ijazah, dan banyak lagi sebetulnya masalah yang namanya dosa Jokowi ini. Kenapa kok masih dibiarkan? Bapak takut? Nggak usah takut. Satu lagi tambahan, juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun itu aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun. Jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Surwako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Surwako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Oh, ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah, itu pengkhianatan. Oh, ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus usut. Nah, karena itu Pak Prabowo harus usut ini.
Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Saya katakan pengkhianat itu di negara manapun di dunia ini hukuman mati. Tak ada pengkhianat jadi hukum mati. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kita dukung Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum yang telah kita gunakan selama ini. Kalau Bapak tidak tegakkan hukum, Bapak yang kami sebut sebagai pengkhianat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.